selamat hari Minggu. Kembali lagi bertemu dengan Kak Iren dalam ibadah sekolah Minggu hari ini. Adik-adik, kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Mari adik-adik kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Mari adik-adik kita berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, bermuru, bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, mari kita mau bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Bapa karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami ya Bapa juga mengucap syukur ketika di pagi hari ini ya Bapa, kami dapat bangun dari tidur kami dan kami dapat mempersiapkan diri kami untuk memuliakan nama-Mu lewat pujian. Ajarilah kami ya Bapa agar kami memiliki hati yang siap, agar kami dapat duduk tenang, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berhalangan hadir. Biar kiranya juga ya Bapa Engkau sertai mereka agar mereka dapat kembali bergabung dengan kami baik sekolah minggu hari ini maupun minggu depannya. Inilah doa kami hanya dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, siapa di sini yang senang menjadi anak Tuhan? Tunjuk tangannya. Banyak dari kita yang senang menjadi anak Tuhan. Adik-adik, kita tahu kan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dari kita tidur sampai kita bangun kembali. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anaknya. Mari adik-adik kita mau bersuka cita karena kita adalah anak Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Saya Bergirang. Bersukacita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik, ketika kita menjadi anak Tuhan, tentunya kita pun juga harus taat bukan kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan sangat senang, Tuhan sangat bergirang ketika kita sebagai anaknya mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Selain itu adik-adik, bukan hanya apa yang Tuhan katakan, tapi juga adik-adik melalui orang tua kita. Tuhan senang ketika kita juga mau taat kepada orang tua kita. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Jadilah Anak Taat.
Ya adik-adik, seperti lagu yang telah kita nyanyikan, mari adik-adik kita menjadi anak yang taat. Mari ketika kita diminta tolong, kita mau melakukannya dengan sungguh hati. Adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, seperti yang kakak sudah bilang tadi, Tuhan akan senang ketika kita sebagai anaknya mau menjadi anak yang taat, mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada firman-Nya, kita pasti akan melihat cahaya mulia. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ya adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Kaleb di hari Minggu yang baru ini. Yeay! Seperti biasa, sebelum mulai cerita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Tuhan tolong berkati kami supaya kami mengerti apa yang diceritakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum memulai cerita hari ini, kakak akan bertanya satu pertanyaan. Oke, pertanyaannya adalah seperti ini. Adik-adik tahu apa sih yang namanya taat itu? Coba kasih tahu kakak, biar kakak dengar. Yang sebelah kanan, kiri, dimanapun. Coba dijawab, apa sih taat itu adik-adik? Ya, betul. Jadi taat itu melakukan apa yang diminta Tuhan, Mama, Papa secara menyeluruh. Menyeluruh ya adik-adik, bukan yang setelah setengah jadi kemudian ditinggal. Enggak, tidak seperti itu. Tapi menyeluruh. Jadi dari awal sampai benar-benar selesai, seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan mendengar cerita tentang ketaatan itu sendiri. Seperti apa ya ceritanya? Oke, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Pada suatu saat ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang bapak yang memiliki 2 orang anak laki. Bapak ini memiliki kebun anggur. Nah, suatu hari si bapak pergi kepada anak yang pertama. Anakku, tolong kamu bekerja di kebun anggur pada hari ini ya. Seperti itu kira-kira permintaan dari ayahnya. Anak pertama ini mendengar. Dan setelah dia mendengar, dia langsung menjawab, "Oke, siap ayah, aku akan kerjakan." Tapi setelah ditunggu-tunggu 1 jam, 2 jam, wah, si anak ini gak pergi-pergi. Gak pergi ke kebun anggur. Pada akhirnya setelah tahu hal itu terjadi, si bapak kemudian pergi ke anaknya. "Anakku, tolong kamu pergi bekerja di kebun anggur pada hari ini." Permintaannya masih sama adik. Tapi anak kedua langsung, "Tidak mau, gak mau. Aku gak mau kerja di kebun anggur pada hari ini." Langsung ditolak permintaan ayahnya oleh anak yang kedua. Tapi tidak lama setelah anak yang kedua ini menolak perintah dari ayahnya, dia berpikir, kemudian dia bekerja di kebun anggur terus milik ayahnya itu. Dia merasa menyesal telah menolak permintaan ayahnya. Nah,
setelah ia selesai bekerja di kebun anggur, ia kembali lagi kepada ayahnya. Ia meminta maaf karena ia telah menolak permintaan ayahnya sebelumnya. Dan ia juga melaporkan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Oke, sekian cerita hari ini. Pendek ya adik-adik? Iya, memang pendek. Tapi mari kita bahas. Menurut adik-adik, di antara anak pertama dan anak kedua, yang taat tuh anak yang mana ya? Coba dijawab dulu adik-adik. Pengen dengar jawabannya. Yang pertama atau yang kedua? Ya, dengerin jawabannya adik-adik. Oke, terus adik-adik? Oke, kakak akan langsung bahas. Yang kedua ya adik-adik. Karena anak yang kedua ini benar-benar melakukan tugas yang diberikan oleh ayahnya secara penuh. Dari awal hingga selesai. Itu pun juga dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa anak kedua ini yang menjalankan perintah ayahnya. Nah, terus apa hubungannya nih? Kenapa Tuhan Yesus bercerita tentang hal itu? Oke, jadi Tuhan Yesus ini memberikan perumpamaan ini. Jadi begini. Tuhan Yesus ingin kita semua melakukan kehendak Allah, perintah Allah. Tuhan itu tidak mencari orang yang berteriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Yang Tuhan mau adalah orang yang melakukan perintah Allah. Nah, Tuhan senang nih adik-adik dengan kita semua. Dengan ada yang adik-adik ada yang tidak pernah bolos sekolah minggu, ada yang terus selalu aktif di pelayanan, ada yang menyebut nama Tuhan 10 kali dalam satu hari. Luar biasa. Tuhan senang. Tapi Tuhan akan lebih senang kalau adik-adik melakukan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu seperti apa sih, Kak? Perintah Tuhan contohnya seperti ini. Misalkan adik-adik sering ditunjuk untuk mengisi pelayanan. Adik-adik seorang gitaris yang bagus, bisa bermain gitar, sering diminta untuk mengisi pujian. Kemudian, walaupun begitu, adik-adik tetap rendah hati. Jadi, ketika misalnya ada teman adik-adik yang ingin juga belajar gitar, adik-adik siap mengajari mereka dan mau mengajari mereka. Contoh lainnya adik-adik, contohnya ketika adik-adik melihat bahwa ada teman adik-adik yang tidak bawa makanan atau tidak memiliki makanan. Dan adik-adik punya. Adik-adik bisa memberikan makanan adik-adik sebagian ke teman adik-adik. Seperti itu. Ya, itu adalah contoh-contohnya. Masih banyak contoh-contohnya. Cara taunya, adik-adik harus rajin sekolah minggu dan baca Alkitab. Itu cara adik-adik tahu perintah Tuhan itu seperti apa. Ingat adik-adik, Tuhan akan lebih senang kalau kita melakukan perintahnya. Tidak hanya menyebut namanya, tidak hanya melayaninya, tapi Tuhan ingin kita melakukan perintahnya. Dan perintahnya itu kita bisa tahu dari kelas sekolah minggu, Alkitab. Seperti itu ya adik-adik. Sekian cerita pada hari ini. Yuk kita lanjut ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat 5b. Yang berbunyi, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayo adik-adik kita ulang satu kali. Yohanes 2 ayat 5b. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyiapkan kotak persembahan dan memasukkan persembahan adik-adik ke kotaknya. Seperti kakak. Oke, itu ya adik-adik. Nah, nanti jika Tuhan sudah memberikan kesempatan yang baik untuk kita ke gereja, adik-adik bisa membawa kotaknya
bantuan mama atau papa untuk mentransfer uang persembahan ke nomor rekening yang ada di bawah. Adik-adik, sebelum kita mau menutup ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memperbolehkan kami memberikan persembahan. Tuhan tolong supaya persembahan ini boleh berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup ibadah ini. Tuhan tolong supaya cerita boleh kami ingat terus menerus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ibadah kita pada hari ini sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu-minggu yang akan datang. Bye-bye.